Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ligating DNA fragment atau ligasi fragmen DNA yang akan disimulasikan menggunakan Web Lab Exchange. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zainab Fauzia dengan NIM 20320111033. Ini merupakan mata kuliah rekayasa genetika yang diampu oleh Ibu Salmi SSI M Biomed. Baik, untuk menggunakan Lab Exchange kita bisa mengetikkannya di beranda pencarian. Kemudian sebelum menggunakannya diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu, yaitu pada laman website labexchange.org. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, kemudian saya memasukkan ke laman pencarian mengenai ligating DNA fragment. Nah, ketemu. Setelah itu kita bisa start simulation. Baik, kita bisa memilih level 1 dan start simulation. Nah, ini merupakan penjelasan singkat mengenai bagaimana ligasi DNA bekerja, dan selanjutnya merupakan alat bahan yang diperlukan dalam proses DNA ligasi. Yang pertama ada digest PKANR, lalu ada digest PARA, lalu ada ligation buffer, lalu ada DNA ligasi dan air suling atau distillate water. Lalu selanjutnya ada alat, yaitu micropipette beserta box tipsnya yang digunakan untuk menginjek larutan dalam volume kecil. Lalu ada balancing tube, lalu ada microcentrifuge, lalu ada tempat sampah, ada floating tube rack, ada freezer, ada water bath, ada ice bucket, dan ada vortex. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel prediksi mengenai fragmen-fragmen yang memungkinkan menjadi plasmid. Nah, kita pasangkan. Nah, setelah dipasangkan, berikut merupakan nilai prediksinya. Baik, kita bisa start simulation. Lalu ini merupakan penampangan alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kita kali ini. Dan pada praktikum kita kali ini mengikuti protokol yang ada di sebelah kanannya. Yang pertama yaitu mengatur suhu pada water bath menjadi 80 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita bisa memasukkan tabung K+ dan A+ yang sudah berada di floating tube rack ke water bath yang sudah diatur suhunya sebelumnya. Setelah itu kita bisa menjalankan water bath selama 20 menit. Setelah 20 menit keluarkan tube rack dari water bath dengan cara mengeject pada bagian bawah water bath. Setelah itu pilih micropipette P20, lalu ubah ukurannya menjadi 4 mikrolit. Setelah itu ambil tip pada box tip dan kemudian tutup kembali. Setelah itu pindahkan tabung A+ dan tabung K+ ke dalam ice bucket. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya denaturasi protein. Baik, setelah itu ambil solusi dari tabung A+ dengan cara menekannya sampai first stop. Lalu tutup kembali tabung A+ dan kemudian solusi yang sudah kita ambil sebelumnya diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam tube leak. Nah, setelah itu kita tekan tombol sampai second stop dan kemudian jangan lupa untuk mengeject atau mengganti tip yang sudah digunakan sebelumnya ke tempat sampah. Langkah selanjutnya sama dengan langkah sebelumnya, hanya saja menggunakan solusi pada tabung K+, yaitu dengan cara mengambil solusi sebanyak 4 mikrolit dan kemudian diinjeksikan kembali ke dalam tube leak. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu mengganti tips, karena
dikhawatirkan akan terjadi kontaminan apabila kita tidak mengganti tips tersebut. Selanjutnya, ubah ukuran dari mikropipet menjadi 3 mikrolit. Lalu memindahkan solusi dari tabung ligation buffer sebanyak 3 mikrolit menuju tabung leak. Sama, yaitu first stop. Kemudian setelah solusinya masuk, kemudian dipindahkan ke tabung leak dengan second stop. Setelah menggunakan mikropipet, jangan lupa untuk selalu menginjek tip dan menggantungkannya kembali ke rak mikropipet dengan posisi berdiri agar cairan sisa sebelumnya tidak masuk ke dalam mikropipet. Kemudian atur atau setting volume menjadi 2 mikrolit. Lalu pindahkan cairan atau solusi DH2O ke dalam tabung leak sebanyak 2 mikrolit. Setelah itu tutup dan kemudian vortex campuran yang ada di dalam tabung leak. Vortex bertujuan untuk mencampurkan larutan yang ada di dalam tabung leak. Lalu setelah itu buka microcentrifuge dan masukkan tabung leak ke dalam microcentrifuge dan siapkan balancing tube untuk menyeimbangi berat yang ada di microcentrifuge. Dengan cara balancing tube diisi 18 mikrolit menggunakan air distilasi. Setelah itu, setelah dipindahkan ke dalam tabung balance atau tabung untuk seimbang, kemudian balancing tube dimasukkan ke dalam microcentrifuge. Setelah dimasukkan, seimbangkan posisi dari tabung leak dan tabung balancing tube. Kemudian tutup dan jalankan dengan cara menekan tombol pulse. Setelah itu buka microcentrifuge dan keluarkan tabung leak dan tabung balancing tube. Tutup microcentrifuge dan kemudian start timer untuk 10 menit. Selama 10 menit, tabung leak dibiarkan di suhu ruang. Setelah 10 menit, kemudian buka freezer dan kemudian letakkan tabung A+ dan K+ ke dalam floating tube rack. Dan kemudian pindahkan atau masukkan ke dalam freezer. Nah, setelah itu tutup freezer dan kemudian hasilnya berupa hasil analisis berikut. Hasil yang diperoleh sudah menunjukkan kesesuaian dengan hasil yang ideal, di mana terdapat plasmid melingkar yang membuktikan bahwa DNA ligase menggabungkan fragmen DNA hasil retriksi digest pKANR dan PARA untuk membuat plasmid PARA-R rekombinan. Yang sudah kita prediksi di awal sudah sesuai dengan 10 kemungkinan plasmid. Yang pertama ada PARA-R dengan panjang 5302 base pair, lalu ada pKANR 5512 base pair, lalu ada PARA-R yaitu 4872 base pair. Nah, selanjutnya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan sebagai refleksi kegiatan praktikum kita pada kali ini. Prediksi didapatkan bahwa pKANR tidak mempunyai ori tetapi mempunyai RFP, yaitu gen yang diinginkan, sedangkan PARA mengandung ori tetapi tidak mempunyai RFP, dan yang dijadikan plasmid rekombinan yaitu PARA-R karena mengandung ori dan mempunyai gen yang diinginkan atau RFP. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.